استفادة ونفع انتفاع إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، خصوصا دار الحبيب محمد عبد الله الدار الشيخ أبو بكر بن سالم، ثم إلى أرواح من عمر هذا المسجد وعبد الله فيه وحضر في هذا المجلس وسعد في عمرة هذا المعهد. الله تغشاهم برحمة وبركاتهم وأسرار منورهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Hadis 5 dan 6 jadi satu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zinal ainaini an-nadhar. Rawahu Ibnu Sa'ad. Zinanya kedua mata adalah melihat. Zinal lisani al-kalam. Rawahu Abu Syekh. Zinanya lisan yaitu bicara. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli udwin minal insani haddum minaz zina. Bu, yang rame sendiri ditegur, yang rame. Yang ngomong-ngomong sendiri ditegur sama sampingnya. Likulli udwin minal insan, pada setiap anggota badan manusia ini haddun minaz zina, itu ada bagian bisa melaksanakan perzinaan. Fal ainani tazniyani, dua mata bisa melaksanakan perzinaan. Wa zinahuma an-nadhar, zinanya dua mata yaitu melihat yang diharamkan oleh Allah, melihat perempuan ajnabiyah, melihat misalnya film porno. Al-ainani tazniyan wa zinahuma an-nadhar. Wal yadani tazniyan wa zinahuma al-batash. Dua tangan juga berzina. Zinanya kedua tangan yaitu memegang, salaman dengan ajnabi, perempuan salaman dengan ajnabi atau laki-laki salaman dengan ajnabiyah, maka itu merupakan bagian perzinaan tangan. Semua anggota badan, telinga bisa berzina, zinanya mendengarkan ada orang menceritakan wanita begini itu dan ini, itu zinanya telinga. Wal lisan, lisan juga berzina, zinanya apa? Al-kalam, menceritakan itu. Yang diceritakan perempuan, ini bagian daripada perzinaan. Nanti puncaknya wa yusaddiqu dzalika al-farju aw yukadzibuh. Kalau udah matanya sering berzina, telinganya sering berzina, mulutnya sering berzina, tangannya sering berzina, kakinya sering berzina, nanti tinggal puncaknya, kemaluannya. Akan melangsungkan perzinaan atau tidak? Tinggal itu aja. Karena itu hati-hati. Jangan dianggap enteng ngelihat nih Pak.
Penglihatan ini memandang itu adalah akan menghantarkan kepada zina besar. Karena itu dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala firmankan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kamu deketi loh perzinaan. Kenapa kok Allah tidak mengatakan jangan kamu berzina? Kok Allah subhanahu wa ta'ala memfirmankan wala taqrabuz zina, jangan kamu deketi loh perzinaan. Innahu kana fahisyatan, sesungguhnya melakukan perzinaan itu fahisyatan, perbuatan keji. Wa sa'a sabila, jalan yang jelek. Jalan yang jelek. Kenapa kok Allah tidak menyatakan jangan zina? Kan lebih tegas. Kan lebih tegas. Maka jawabannya adalah jangan kamu deketi perzinaan, artinya sabab-sabab yang bisa mengakibatkan kamu bisa berzina. Enggak mungkin Pak perempuan itu langsung buka auratnya berzina. Enggak mungkin anak-anak muda laki-laki itu langsung berzina, enggak mungkin. Permulaannya apa? SMS. Setelah itu kenalan, setelah itu saling memandang. Kalau perlu sekarang pakai chatting, fotonya dikirim. Setelah itu ngobrol-ngobrol, setelah itu janjian bertemu, setelah itu jalan-jalan, setelah itu akrab, setelah itu meteng, hamil sudah. Lah, sabab-sabab yang mengantarkan kamu kepada perzinaan ini, itu dimulai pertama adalah dengan melihat. Lalu anak kecil sekarang itu belum balik udah bisa melihat pahanya perempuan. Gampang kok. Pagi jam 6:30 nanti buka televisi kelihatan sudah. Istilahnya olahraga. Kenapa enggak orang laki aja yang ditampilkan? Kok perempuan yang setengah telanjang pakaiannya ketat begitu ditampilkan? Tahu enggak? Itu mancing sampean supaya zina. Insya Allah lebih tua anaknya sampean, lebih sering anaknya sampean menikmati pahanya perempuan daripada pahanya ayam. Kalau ada undangan tok sampean menikmati pahanya ayam. Biasanya tempe tahu. Tapi pahanya perempuan itu beratus-ratus kali ditampilkan dari televisi itu. Karena itu hati-hati. Terjadinya maraknya perzinaan itu adalah karena penglihatan tidak terkontrol. Disinilah Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan, memperingatkan orang beriman dan dari laki-laki atau perempuan, jangan melihat yang haram. Baru jagalah kemaluan kamu daripada perzinaan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada orang-orang beriman dari golongan laki-laki, kalau kelihatan perempuan yang ajnabiyah, yang bukan mahram, pejamkan matanya. Jadi buka. Pejamkan matanya. Maksudnya jangan dilihat. Cuma kalau sampai nyetir sepeda motor jangan menjemkan mata. Mereteli kon. Maksudnya apa? Jangan dilihat. Kemudian setelah itu pejamkan matanya kamu dan jagalah kemaluan kamu tadi itu daripada perzinaan. Bukan hanya zina, perzinaan, homo, lesbian, seneng laki dengan laki, onani, jaga kemaluan itu semuanya. Wa qul lil mu'minat, katakan kepada perempuan yang
beriman sama. Jangan buka mata kalau kelihatan laki, mendelik kayak wong ganteng. Itu bisa mengantarkan kepada perzinahan. Yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Setelah dilarang untuk membuka mata dan diperintahkan menjauhkan mata daripada laki yang bukan mahram, yang ajnabi, dan juga hendaknya perempuan-perempuan beriman itu menjaga kemaluannya. Hati-hati. Dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nadratu sahmumun masmumun min sihami iblis." Satu kali penglihatan, bukan berkali-kali loh ya, satu kali penglihatan itu adalah sebagai panah beracun daripada iblis. Jadi kalau sampean ngelihat perempuan yang bukan mahram, kena racun iblis sudah. Karena itu sulit untuk menghilangkan. Delok lu, cik ngene nih rek, cik nene nih rek, gitu. Perempuan juga gitu ngelihat, sulit untuk hilang pak. Sembayang iling, di masjid iling, di mana-mana ingat semuanya. Kenapa? Racunnya iblis sudah masuk ke otak orang tadi itu, ke hati orang tadi itu. Bahaya itu. Dalam hadis yang lain Nabi SAW juga menggambarkan, an-nisa'u hablun min habayilis syaitan. Perempuan itu adalah bagaikan tali untuk mengikat mangsa kurban daripada tali setan. Tutup ngelak nang wedok ini ibu. Ini hadis nerangkan kalau ada orang soleh sekalipun, kalau ada manusia laki-laki yang sudah dia terpesona dengan seorang perempuan, itu berarti sudah diikat sama setan. Kecuali kalau niatnya baik. Kalau hanya sekedar ngelihat, wis diikat sama setan, wis calon korban. Sama dengan kambing sama sapi yang diikat, berarti sudah jadi milik daripada yang ikat. Sakarepe mau dipotong, mau disembelih, mau dibuat rawon, mau dibuat soto, mau dibuat sakarepe. Setan juga begitu. Kalau sudah kamu laki-laki udah dihubungkan sama perempuan, sama setan, sudah seneng padahal belum halal, maka kamu sudah keikat dengan setan, udah jadi calon korban iblis. Nanti sebentar lagi semuanya kamu lakukan, ganjanya, narkobanya, zinanya, semuanya kamu lakukan nanti. Karena itu tidak gampang orang yang bisa menyelamatkan diri daripada pandangan ini. Dan jangan dianggap remeh loh mandang itu. Kullu syai'in mabdaha minan nadhar, kamu'dhamin nari min mustasgharis syarar. Segala sesuatu itu awal mulanya dari ngelihat. Sampean kepingin jadi ulama karena banyak ngelihat ulama, dengarkan omongannya ulama, pingin jadi ulama. Sampean kepingin jadi orang ahli ibadah, melihat orang yang ahli ibadah, seneng ibadah. Sampean lihat pemuda-pemuda sekarang, lah kok pakai anting-anting? Padahal tidak ada yang ngajari. Kenapa? Sering ngelihat televisi, bintang film, penyanyi pakai anting-anting, akhirnya laki-laki pakai anting-anting di mana-mana. Dipatik. Apa sih dipatik?
irungi dibatik, lambene dibatik. Kenapa bisa begitu ya mereka? Ditato, padahal tidak ada yang ngajari. Dia juga belajar di madrasah dulunya. Dia juga dekat sama ustadz dulunya. Kenapa sampai tatuan? Karena yang disaksikan di televisi setiap hari orang-orang yang bertatu. Kenapa ada orang mabuk-mabukan ya? Padahal keluarganya orang baik. Bapaknya nggak begitu, maknya nggak begitu, kok anaknya mabuk ya? Kenapa? Karena sering melihat bintang film yang jadi lakon mabuk. Sampai ada jurus mabuk. Mabuk iso jurus hari, iso menang terus. Kenapa terjadi perzinahan ada di mana-mana? Karena yang ia saksikan wajahnya pelacur. Kenapa perempuan itu jadi pelacur? Karena yang ia kenal pelacur. Yang dimantin main di televisi itu buka-buka aurat begitu siapa? Coba yang ia baca sejarahnya Siti Maryam, sejarahnya Siti Fatimah, sejarahnya Siti Khadijah, sejarahnya perempuan-perempuan yang sholihat. Waduh. Insya Allah dia akan jadi perempuan yang baik, nutup aurat, malu, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu terjadinya perzinahan di mana-mana karena bebasnya pandangan kepada perempuan-perempuan yang bukan mahram, yang ajnabiyah, atau memandangnya perempuan kepada laki-laki yang ajnabi. Enggak oleh, bodoh ai. Dalam riwayat yang lain, an-nisa'u idza akbalat zayyanaha syaitan wa idza adbarat zayyanaha syaitan. Perempuan itu kalau dipandang dari muka, wah, dihiasi sama syaitan. Lu ininya, wajahnya, bibirnya, waduh. Dilihat dari belakang juga dihiasi sama syaitan. Waduh, itunya, ininya. Karena itu Pak, aku ndelok teko mburi tok iki. Kon ndelok teko helikopter masih adoh sik iso pengaruh sama kamu. Disinilah Islam melarang ojo ndelok. Kecuali kalau niat kawin. Kalau niat kawin disunnahkan untuk memandang. Biar ndak kecewa. Waduh, suarane enak berarti ayu, ditelok ndak rone penceng misalnya. Lah, malah disunnahkan untuk memandang. Kenapa? Supaya cocok dengan selera. Karena kawin itu juga karena nafsu, tapi nafsu yang diarahkan kepada yang halal. Kalau enggak oleh, enggak boleh. Nah, sebaliknya, kalau orang tadi itu mampu untuk mengendalikan dirinya, enggak sampai melihat yang haram, yang dilihat yang halal toh. Malah yang dilihat orang-orang yang baik, orang-orang yang dekat kepada Allah. Dan dia memalingkan diri daripada memandang yang tidak dihalalkan oleh Allah. Kata Nabi, man tarakaha an-nadratu sahmun masmumun min sihami iblis. Man tarakaha makhafatan minallah a'tahu Allahu ibadatan yajidu halawataha fi qalbih. Pandangan tadi itu yang haram berarti panah beracun yang sudah menusuk jasadnya kamu daripada panah iblis. Siapa meninggalkan pandangan itu karena takut kepada Allah, itu karena tidak ketok loh ya.
Wis mari tak delok dak ketok peteng anjene misalnya. Meninggalkan memandang yang haram karena takut kepada Allah, yajidu, orang itu bakal bisa merasakan halawatal iman, manisnya iman min qalbi, dari hatinya. Sampai bisa ngerasakan nikmatnya kretek kan? Nikmatnya rokok, ambil merem-merem sampai nyedot, masih watu. Hah? Sampean bisa merasakan nikmatnya sate gulai. Tapi sampean bisa enggak merasakan nikmatnya baca Quran? Nikmatnya sholat, nikmatnya iman, padahal iman itu adalah nikmat yang paling besar. Kok gak iso ngerasakan? Nih, karena matanya mandeng yang haram terus, melihat yang haram terus. Man taraka, siapa orang yang meninggalkan penglihatan yang haram, maka orang itu akan bisa merasakan manisnya iman yang ada dalam hatinya. Kau sing didelok ngono-ngono tok. Nanti Masya Allah, wong wedok megal-megol didelok. Waduh, asik megal-megol. Sampean niku Pak, podo ambek dipeledingi. Ngono seneng dipeledingi. Anda ini tidak dihargai. Karena itu udahlah, enggak usah sampean tertarik model begitu-begitu. Ini sekarang memang sengaja ngerusak umat Islam. Sampean lihat sponsor-sponsor itu. Kadang-kadang megelno ati, yo Honda, yo rokok. Bukan datangkan pengajian, tapi yang didatangkan bintang film ono di deso-deso. Nanti perempuan-perempuan yang pakaian erotis begitu suruh joget mukanya anak-anak. Jadi anaknya sampean delok, ngono ku sing ngenterno kudungan kadang-kadang ibuke. Dia apa ya? Nih bagaimana mereka betul-betul mau menghancurkan akhlak ini. Idol, tahu idol enggak maksudnya itu? Idol itu sesuatu yang membanggakan. Yang ditampilkan televisi setiap minggu, idol itu nyanyi, bukan ngaji. Sehingga memancing anaknya sampean, wah tadi penyanyi aja. Lah kalau sudah kepingin jadi penyanyi yang hebat, sobone di karaoke. Lah kalau sudah demikian rusak perempuan-perempuan itu semuanya. Karena itu ojo didelok. Tontonan model begitu jangan dilihat, cenedak payu. Begitu kadang-kadang ibu nangis kudungan ndak Roni. Karena anaknya juara, padahal anaknya membuka auratnya di muka orang, joget-joget di muka orang, suaranya dienak-enakno di muka orang. Perempuan yang hebat bukan begitu. Perempuan yang hebat itu yang menutup auratnya, yang tidak pernah dilihat oleh laki-laki ajnabi, yang dia malam hari tahajud kepada Allah. Mana itu? Ojo sampai gampang delok. Ada perkataan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa pernah berbicara demikian. An-nadratu tazra'u fil qalbi syahwah. Wa kafa biha li sahibiha fitnah. Memandang itu akan bisa menanamkan di hati seseorang syahwat. Kalau sudah memandang berarti sudah ada syahwat. Cukup menjadi penggoda pada seseorang pandangan tadi itu. Wis tidak perlu sing liyane. Tidak perlu didatengkan pelacur. Kon delok seneng wis cukup setan. Salatmu rusak. Allahu Akbar, mikir wong wedok. Maca Qur'anmu rusak.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayune wong iku rek. Bismillahirrahmanirrahim. Montoke rek. Alhamdulillah. Na'udzubillah min dzalik. Rusak semuanya nantinya. Yang seharusnya kamu mengucapkan alhamdulillah, memuji Tuhan kamu, ternyata rusak semuanya. Kenapa? Karena pandangan yang tidak terkontrol. Hati. Wa kafa li sahibiha fitnah. Itu satu kali pandangan. Ya boleh itu bu ndeloki. Demikian juga al-kalam, ngomong. Ngomong itu bisa zina. Yang dibicarakan perempuan, organnya perempuan, tubuhnya perempuan, perempuan orang lain kadang-kadang. Loh yang heran itu loh, di atas mimbar, sini celuk Ustadz Kiai, ceritanya gitu. Khutbah yang harus nasihati orang ternyata nyeritakan perempuan, bagaimana tubuhnya perempuan, bagaimana itu, malah alat kelaminnya disebut-sebut. Ini apa nih? Wazinal lisan al-kalam kata Nabi. Zinanya mulut itu ngomong itu. Cerita porno itu ngomong tok itu lo zina. Mulutnya kamu itu. Loh itu kadang-kadang yang disebut kiai ngono pisan cangkeme. Cok dirungokno pidato model begitu. Mulut-mulut model begitu itu enggak usah didengarkan nasihatnya. Karena itu pilih-pilih sampean. Cari orang yang bisa omongannya tadi itu membuat kamu semangat ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah kalau sudah model begitu, trek-trekan Pak, antuk Pak, di pasar kono. Ada apa sampean perlu ngundang? Kalau omongannya model begitu, trek-trekan banyak yang lebih hebat ceritanya lebih banyak. Karena itu hati-hati, ngundang yang sekiranya bisa nasihati orang penduduk desa tadi itu bisa bagus. Wis sing hadir campur lanang wedok ngomongi ngeracu, mulutnya bicara yang tidak benar. Las kalau sudah begini ya demikian ini wis afdolan sampean ndak gawe peringatan wis, aja gawe pengajian sampean biar nggak tambah fitnah jadinya. Karena itu perzinaan ini bahaya sekali ya. A'udzubillah min dzalik. Nanti di hari kiamat manusia dikumpulkan di mahsyar membau bauan busuk. Bauan busuk. Bau asin. Sak mahsyar ini gelisah. Ambune sapa iki? Ternyata bau daripada kemaluan orang-orang yang berzina. Semua nanti orang akan marah sama dia. Merasa terganggu dengan dia, semua akan melaknat dia. Orang-orang yang berzina kemaluannya akan busuk dan dicium oleh seluruh orang di mahsyar nanti dari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, jadi kedolenan, jangan dibuat mainan. Di akhir zaman ini Pak, pelacur banyak sekali. Pelacur tuh banyak sekali. Enak ngono, gampang buka aurat. Kalau dulu itu jadi pelacur itu malu, kalau sekarang bangga. Kenapa? Bayarannya mahal. Bayarannya mahal. Kalau sekarang dilindungi, ada hak asasi pelacur. Dilindungi. Padahal dulu itu jadi pelacur itu jadi orang hina. Sekarang zina itu loh, gampang zina. Kalau kawin, waduh soro, suratnya aja ratusan ribu. Mudi ini diceluk soro saiki. Harus ke kantor. Tapi kalau zina datik mudin ndak apa-apa. Beberapa puluh ribu jadi sudah. Lah mau digawe apa rakyat Indonesia model demikian ini?
KUA gak gelem teko. Mau jadi apa? Nikah ndak pakai lapor, ndak pakai surat, ditangkap. Suratnya mahal. Pegawai KUA soro teko lek gak duit. Zina di dalan-dalan tahu. Transaksi hatta di muka masjid bisa, di alun-alun ngono lho. Ono sing mejeng. Ada orang mau ziarah, yo gak peduli. Ada orang mau ke masjid, yo gak peduli. Ada pengajian, yo gak peduli. Dak kudu ngeplak kon ambek wong ini. Lah mau diapakan rakyat ini, mau diapakan? Bangsa kita ini mau diapakan? Karena itu hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu. Sampean ini tidak didukung loh ya. TV tidak dukung sampean. Radio tidak dukung sampean. Bu, suara apa beda mungkin ya. Koran tidak dukung sampean. Ceritanya wis cerita geludok, tawur dok, ilo-iloan dok. Ya, manfaatkan pengajian ini. Dengarkan hadisnya Rasulullah, jogon keluargamu. Na'udzubillah, jangan sampai ada yang berzina anaknya sampean. Jangan sampai turunannya sampean ada yang jadi pelacur. Jangan sampai putri-putrinya hamil di luar nih nikah. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati. Ada satu cerita. Cerita ini diceritakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Ada orang soleh. Ini ukuran orang kita ini, opo ukurannya kita ini? Ini soleh, wis kalau bahasa sekarang diyakini wali sama orang. Kenapa? Ibadah terus hidupnya. Ibadah terus hidupnya. Jarang dia tadi itu bangkit dari sejadahnya. Siang dan malam ibadat tok. Udah dikenal wali, udah disebut mungkin kalau bahasa Indonesianya kiai. Kurang opo, muridnya akeh. Lah setan ini Pak, kalau sudah kelihatan orang yang soleh lebih pegel daripada orang yang tidak soleh. Berusaha setan, gimana yang soleh ini berubah menjadi fasik. Digoda lewat harta, tolak. Digoda lewat jabatan, tolak. Digoda itu ini, tidak berhasil setan. Tinggal satu, wedok, wong wedok, wong wedok, wong wedok, wong wedok. Setan punya rencana. Lah cuma gimana ya? Caranya ya, lowong ancene orang ini tidak pernah keluar daripada tempat ibadahnya, dari rumahnya. Cari cara setan. Nah setan itu, intelijen Pak. Dia itu tahu, menyelidiki untuk mempengaruhi manusia. Oh dia tahu, anaknya raja ada yang sakit. Anaknya yang raja ada yang sakit. Dan raja sudah kewalahan, cintanya luar biasa. Perempuan anaknya putri, calon ratu ini, sakit. Dibawa ke dokter kemana-mana tidak sembuh. Setan mempengaruhi raja. Lah iya dokter sudah tidak bisa, barangkali didoakan orang yang soleh sembuh. Ikhtiar dong. Oh iya, siapa ya, dieling no, namanya Barsiso. Barsiso itu loh, Yai Barsiso, orang ahli ibadah, kholwa, uzlah, datang rajanya, ditemuni sama si
ulama ini ditemoni. Ya. Kenapa Raja? Anak saya sakit, minta doa. Ya wis tak dongakno, mudah-mudahan sembuh. Yai, anak saya ini parah. Kalau sampai doanya satu kali kurang mantep, sing balak-balik Yai. Iya wis tak dongakno, jangan khawatir. Boten Yai, saya titipkan aja di sini sampai sembuh ya anak saya Yai. Jangan. Maksa, wis teken Ibu. Taruh ada di belakang sana sudah. Wis. Subhanallah dikasih sembuh, Pak. Wah, anak raja. Yang namanya Paes terus menerus. Uri-urian tok. Anaknya raja, pakaiannya bagus-bagus, kadang-kadang kerawangan. Kiai Persiso pertama ndelok astagfirullahaladzim. Ngono, itu kok sampean ngono ya? Suwe-suwe ditutupi astagfirullahaladzim. Lama-lama lagi astagfirullahaladzim. Mulai nginceng wis. Loh, akhirnya terjadi perzinaan. Dalam waktu yang tidak lama, lontrok sudah ilmunya, ibadahnya. Nih, gara-gara ndelok iki. Kalau sudah demikian, kebabas al-metengu wal hamilu. Panik, ya Allah, ya apa kalau raja tahu ini. Ternyata anak yang diamanatkan al-metengu wal hamilu. Bingung dia, bingung. Udah, berarti sudah ilmu enggak dipakai. Loh, sudah rusak sudah ini. Yang biasanya dia dapat bimbingan, dapat ilham, tutup semuanya. Setan yang mempengaruhi patenono. Sebelum murid Anda tahu, sebelum rakyat tahu, sebelum raja tahu, patenono. Paten mikir ya, lah mati. Bapaknya tahu ya apa? Gampang. Bilang anaknya tambah parah sakitnya, enggak ketulung, wis dikubur. Enak kan? Loh, orang kalau sudah bingung gitu, enggak bisa dawa pikirannya, Pak. Langsung disuduk, terus mati, kubur. Nah, berhasil rencana setan yang kedua. Setelah berzina, tahapan kedua membunuh. Maka setan mempengaruhi raja. Ndak kangen tambah anakmu, be waras. Anakmu itu kangen loh dengan kamu. Masa kamu ndak cinta, calon ratu. Berangkat rajanya. Ketika sudah mau sampai ada di tempatnya si Persiso, kaget Persiso, waduh raja mau datang. Pakai serbannya, pakai itu, pakai ini, pakai tasbihan. Tidak asli sudah ini. Tidak asli ahli ibadah. Hei, gimana putri saya? Nangis Persiso. Ya apa, saya sudah berusaha, tak dongakno, saya doakan setiap saatnya, cuma kehendaknya Allah. Mau apa, putri Anda meninggal. Inna raju, di mana jenazah putri saya? Bingung Persiso. Sudah saya kubur. Loh kok enak teman sampean? Putri saya kalau dikubur bukan di sini, ada di penguburan kerajaan sana. Di mana putri saya? Sudah saya kubur. Gali. Harus dipindah. Digali masih baru, Pak. Hari itu juga atau satu hari setelahnya. Ternyata ada bekas tusukan. Oh, jadi begitu, diteliti hamil. Iya. Dienteng-enteng ini ya.
diumumkan kepada rakyat-rakyat yang asalnya memuji-muji, mencaci, disiksa sana, disiksa sini, sampai terakhir ditaruh, dipelejeti pakaiannya di padang pasir, enggak dikasih makan, enggak kasih minum. Udah sekarat ini Persiso, setan datang lagi. Persiso, kenal aku? Enggak, aku yang punya rencana gini semuanya Persiso. Aku iblis, aku ini setan. Kamu ngelak ya? Kamu haus ya? Kamu sakit sekarang ya? Kamu lapar? Iya. Udah iman sudah tipis. Persiso, saya bisa menyelamatkan kamu. Kamu saya lepas, nih saya bawa air es, saya bawa roti, kamu bisa makan, kamu bisa minum, kamu saya melepas. Jangan khawatir, saya kok punya rencana ini semuanya. Kalau kamu mau, tak bantu untuk melarikan diri. Betul, serius? Iya. Mau kamu? Mau. Asal kamu mau memberikan satu permintaan saya. Iya, apa? Kafir sama Allah, sujud sama aku. Allah. Ya, aku nyatakan kafir sama Allah, saya sujud kepada kamu, dicabut nyawa sama Allah. Mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Yang punya ilmu, yang ahli ibadah, gara-gara ngentengkan mandang, akhirnya kejerumus dalam perzinaan, akhirnya pembunuhan, akhirnya hilang imannya. Apalagi ukuran orang seperti kita. Karena itu ayo dijaga matanya, dijaga mulutnya, jaga telinganya, jaga semua anggota badan, keluarganya juga dijaga. Jangan sampai membuka auratnya, sehingga Allah lindungi daripada perzinaan. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya. Amin Allahumma amin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين.
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل ولا يعز من عليك تبارك وتعالى. فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا، وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة. تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات، وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع. أمين ربي اسمع، فضلا وجودا منا، لا باكتساب منا. نحظى بكل سولي بالمصطفى الرسول، نحظى بكل سولي عليه عد الحب، وآله والصحب عدد طش السحب. والحمد للإله في البدء سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.